Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi syukur, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita berjumpa dalam perkuliahan di semester Juli Desember 2021. Tidak terasa ya jatah semester Anda mahasiswa sekalian yang mengambil mata kuliah ini sudah begitu berkurang ya. Mudah-mudahan mata kuliah ini dan semester ini bisa kita jalani dengan baik sehingga nanti saudara bisa tamat tepat waktu dan di waktu yang tepat insya Allah. Pertama, marilah kita luruskan niat kita dalam pembelajaran ini karena sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah ibadah. Dan kalau kita serius dan ikhlas dalam menjalaninya, maka Allah akan meridhoi dan meninggikan derajat kita. Sepakat ya? Oke, luruskan niat untuk ibadah. Perkenalkan, nama Bapak yang akan mengampu perkuliahan analisis real 1 ini adalah Ronald Rifandi. Oke, panggilannya Pak Ronald. Nah, untuk berkenalan lebih lanjut dengan Bapak, di e-learning juga sudah Bapak gambarkan ya. Silahkan mengoptimalkan perkenalannya melalui dunia maya dengan segala platform yang ada. Kalau yang mau datang berkunjung ke kampus, insya Allah Bapak sering ada di kampus, sehingga bisa berjumpalah dengan saudara. Nih, blog Bapak, ada blog-blog lainnya, tapi ini adalah blog utama, maka silahkan berkunjung ke sini. Kemudian, ini Instagram Bapak, ya, Ronald Rifandi. Kemudian juga ada Facebook, RR Piliang. Silahkan di-search di Facebook, RR Piliang. Kemudian, Bapak alumni S1 Pendidikan Matematika UNP. Jadi Bapak, kalau untuk mahasiswa Bapak yang di UNP, kita satu alma mater ya. Bapak senior saudara, Bapak angkatan 2007 di S1 Pendidikan Matematika UNP. Jadi Bapak akan memposisikan diri Bapak dalam perkuliahan ini untuk mahasiswa UNP, satu sebagai dosen, dua sebagai senior Anda. Nah, aturan-aturan senioritas kita ya, yang sama-sama kita anut, kita ini kan, insya Allah kita berbagi juga sebagai seorang senior di perkuliahan ini. Jadi jangan takut, jangan khawatir kalau Anda mau curhat tentang apa saja gitu ya. Pada Bapak silahkan dengan mengoptimalkan sarana-sarana yang ada. Terus yang kedua, S2 Bapak di Pendidikan Matematika Unesa Surabaya, Universitas Negeri Surabaya ya, dan dengan join program dengan Utrecht University di Belanda. Alhamdulillah Bapak bisa S2 di dua tempat ini, tapi satu gelar. Jadi 1 tahun di Surabaya, 1 tahun di Belanda. Pengalaman luar biasa yang Allah berikan kepada Bapak untuk kuliah di kedua tempat ini. Dan semoga saudara sekalian juga yang punya mimpi tentang itu juga bisa ya lanjut studi di tempat-tempat yang lebih luar biasa. Jadi jangan khawatir untuk bermimpi ya. Pasang niat sekarang. Ini mumpung semester 5 ini ya. Semester berapa Anda nih? Nah, masih cukup waktu untuk mempersiapkan itu. Maka adik-adikku sekalian, mahasiswa, saudara sekalian, mimpilah yang tinggi dan buatlah buatlah runtutan langkah-langkah untuk mencapai mimpi tersebut. Bapak juga bukan dari keluarga berada begitu ya, juga bukan dari orang-orang yang punya jabatan atau orang-orang yang punya channel gitu ya. Eh, tapi ternyata kita bisa juga sempat ya untuk menjelajahi dunia orang. Jadi Bapak berharap juga ada dari kelas Bapak ini nanti yang bisa lanjut studi di tempat-tempat yang luar biasa. Tapi tidak harus semua ya. Ada yang lanjut studi di UNP bisa juga. Nah, UNP juga luar biasa. S2 matematikanya, S2 pendidikan matematika yang saat ini ada. Mau langsung kerja juga boleh, menikah juga silahkan. Karena jalan hidup kita tidak harus sama, masing-masing sudah punya garis tangannya. Tapi untuk bermimpi dan melanjutkan studi, apa salahnya gitu ya. Mana tahu nanti Allah kabulkan, insya Allah. Bapak lahir di Sungai Limau 23 Agustus 1989. Sungai Limau tahu ya? Padang Pariaman. Oh ya, S3 Bapak sekarang sedang
apply S3. Jadi mohon doa dari adik-adik dan saudara sekalian. Semoga Allah perkenankan ya. Ini benar-benar perjuangan yang berat ya. Sejak 2015 sudah lulus kampusnya, beasiswanya belum ada. Sudah lulus beasiswanya, kampusnya sudah expire LOA-nya. Dan ya mudah-mudahan lah apply ke mana saja yang bisa menerima gitu. Bapak apply ke Australia, alhamdulillah diterima, tapi ada saja kendalanya. Kadang apply ke Malaysia juga, apply ke Austria, apply ke Jerman, ke Jepang juga pernah apply. Bayangkan ya, 2015 sampai sekarang. Perjalanan panjang untuk melanjutkan studi. Nah, untuk S2 juga Bapak mempersiapkannya itu 1 tahun lebih. Nah, bagi Anda yang berniat untuk S2, maka jangan terlambat ya. Sekarang sudah mulai dipersiapkan, lihat ada LPDP apa saja syaratnya. Biasanya yang menjadi penghalang bagi kita itu adalah bahasa Inggris. Jadi dicicil dari sekarang ya. TOEFL, IELTS dicicil dari sekarang. Dicicil maksudnya tuh jangan sampai terkejut aja nanti di ujung eh, orang sudah tes ini tes itu kita belum tahu TOEFL itu seperti apa. Nah, maka dicicil itu ya belajar online, belajar disambil belajar tentang TOEFL tersebut. Oke, sekarang Bapak tinggal di Lubuk Minturun, Kota Padang. Nah, kita masuk ke perkuliahan. Jadi di e-learning ada silabus RPS kita dan ada outline-nya. Jadi ini intisari dari silabus tersebut. Kita akan ada 16 pertemuan insya Allah. Ini adalah pertemuan pertama, yaitu berupa orientasi perkuliahan. Intinya perkenalan dosen, perkenalan mahasiswa, kontrak perkuliahan, begitu ya. Oh ya, juga tentang tujuan dari prodi kita, tujuan dari jurusan kita. Kan kalau di akreditasi ditanya, apakah ada disosialisasikan kepada peserta, kepada mahasiswa tentang visi misi jurusan, gitu ya. Nah, Anda sekarang sudah bisa buka matematika.fmipa.unp.ac.id. Sekali lagi, matematika.fmipa.unp.ac.id. Silahkan buka di situ, itu ada 3 web sebenarnya. Web jurusan kita, lalu pilih prodi. Prodi kita, prodi matematika misalnya ya. Nah, ada visi misi di situ, silahkan dilihat. Ada tujuan dari program studi kita, lulusan seperti apa yang diharapkan dari program studi matematika tersebut. Nah, Anda lihat itu dan Anda bisa mencapainya. Seperti itu ya. Terus kontrak perkuliahan. Nah, nanti akan kita bahas kontrak perkuliahan dan juga orientasi mata kuliah. Nah, inilah dia topik-topik yang akan kita pakai dalam outline perkuliahan kita. Topik pertama itu himpunan. Nah, jadi nanti akan ada, karena kita online ya, kita akan bagi kelompok sampai 13. Serasanya sudah dikirimkan ya kelompoknya oleh petugas PJ kelasnya. Nah, masing-masing kelompok nanti akan bertanggung jawab untuk materi ini. Sistemnya bukan seperti presentasi mata kuliah di MKU yang apa, Anda presentasi tentang topiknya, tidak ya. Jadi sistem kita, Bapak akan mengajarkan materi ini, mengajarkan bisa dalam bentuk membuat video seperti ini, atau menampilkan PPT, atau menampilkan buku. Jadi Anda mohon doakan Bapak sehat dan banyak ada waktu ya, untuk membuatkan videonya. Bapak akan berusaha membuatkan videonya, menjelaskan tentang ini. Tapi jika qadarullah ya, jika tidak terlaksana membuat video untuk semua topik ini, eh, bahannya tetap Bapak upload. Jadi dari bahan tersebut saudara mempelajari topik ini. Lalu akan ada tugas Bapak berikan. Nah, tugas tersebutlah yang menjadi tanggung jawab dari kelompok satu untuk menjelaskannya di kelas. Jadi jangan bayangkan Anda membuat PPT tentang ini, tidak. Dan Anda mengerjakan semua tugas, begitu ya. Bukan hanya kelompok satu nanti membuat tugas ini. Nah, ini harus diperhatikan ini. Coba dengar. Di pertemuan ini nanti Bapak sudah memberikan sebuah video tentang materi himpunan. Untuk dibahas di pertemuan 2, Bapak memberikan videonya di sini nanti. Di pertemuan 1, Bapak berikan
materi himpunan, kemudian videonya, kemudian tugasnya. Nah, tugas satu di pertemuan satu ini di orientasi nanti ada tugas ya, materi maksud Bapak, tugasnya. Ada beberapa soal. Nah, soal-soal tersebut dikerjakan oleh semua kelompok, ya, dikerjakan oleh semua kelompok. Kan hari Jumat nih, kita misalnya hari Jumat ya kemarin, kita belajar pertemuan satu. Nah, di e-learning, di pertemuan satu ada RPS, ada orientasi perkuliahan, ada perkenalan gitu ya, ada video ini, ada materi himpunan. Tugasnya di pertemuan satu Bapak buat. Sehingga di pertemuan 2 Anda mempresentasikan tugas himpunan tersebut. Jadi di pertemuan satu nanti ada tempat upload tugas satu. Tugas satunya itu adalah tentang himpunan. Nah, tugas satu dibuat oleh semua kelompok. Lalu di pertemuan 2 kelompok satu membuat Zoom atau Google Meet yang gratis ya. Lalu merekam. Jangan lupa direkam. Jadi direkam pertemuan itu. Kelompok satu menjelaskan jawaban untuk tugas nomor 1, nomor 2, nomor 3 di tugas 1. Kelompok lain kan juga membuat tuh. Nah, berdiskusilah di situ tentang tugas itu. Nah, paham? Dia tugasnya nggak banyak-banyak ya, cuma beberapa. Jadi, pelajari video Bapak atau bahan yang Bapak berikan, semuanya mengerjakan tugas, kelompok satu secara Zoom menjelaskan jawaban soal-soal yang dia jawab tersebut. Teknisnya satu soal dijelaskan oleh kelompok satu, yang lain silahkan mengomentari, menambahkan, mengoreksi, begitu ya, mencocokkan dengan jawabannya. Gitu. Lalu tugas soal nomor 2 dijelaskan lagi oleh kelompok satu, lainnya juga begitu. Nah, seperti itu dia tanggung jawab kelompok ini. Zoom-nya direkam, kemudian dicatat siapa yang aktif, lalu kelompok satu nanti membuat laporan ya. Laporannya itu bukan laporan paragraf-paragraf gitu, enggak. Siapa yang aktif, siapa yang bertanya, siapa yang menambahkan, siapa yang menjawab dari anggota kelas, karena itu berguna untuk poin. Nah, di e-learning kita, pertemuan 2 materinya bukan lagi tentang himpunan ini. Materi tugas untuk yang fungsi. Nah, itu maksudnya ya, dari fungsi nanti ada di PPT fungsi, kemudian apa lagi? Video fungsi, tugas fungsi, forum diskusi fungsi, akan ada di e-learning pertemuan 2. Nah, saudara buat dalam kelompok gitu ya. Lalu di pertemuan 3, kelompok 2 akan mempresentasikan fungsi. Jadi ini letak materi sebenarnya ini adalah materinya nanti ada di pertemuan 2, penyajian kelompok 2-nya itu di pertemuan 3. Jadi ini sebenarnya apa? Topik untuk pertemuannya gitu yang disajikan gitu. Sedangkan kalau di e-learning jangan kaget nanti fungsi ini PPT-nya ada di pertemuan 2, tugasnya ada di pertemuan 2, forum diskusinya juga ada di situ. Forum diskusinya di pertemuan 3 ya, sorry. Forum diskusinya di pertemuan 3 karena dia dibahas di pertemuan 3. Nah, nanti kelompok 2 membuat Zoom, bertanggung jawab untuk menjelaskan ini. Tugas itu dibuat lagi oleh semua kelompok, tapi disajikan oleh kelompok 2, dikomentari oleh kelompok lainnya. Clear ya? Nah, Pak, bagaimana dengan 11-12, Pak? Dan 13-14? Nah, nanti materinya ini lumayan banyak, maka nanti Bapak bagi, lalu saudara yang menjelaskan. Apa juga nanti seperti itu. Oke? Nah, referensi kita ada satu lagi ya, lupa ini LKM dari Bu Helma, LKM Analisis Real dari Ibu Helma, dosen kita, itu yang kita pakai secara lebih ini di e-learning kita. Nah, bagaimana pembelajaran kita? Nah, pembelajaran dilakukan melalui platform e-learning 2 terutama. Jadi jangan terlalu berharap Bapak Zoom bersama Anda di setiap saat, tidak ya. Kita di e-learning 2, lalu Zoom meetingnya yang PJ-PJ kelompok tadi, Bapak usahakan hadir. Jika tidak hadir, maka Zoom-nya tetap berjalan.
Atau Google Meet ya, Google Meeting boleh juga. Tapi kalau Google Meeting itu Anda harus rekam layar ya, pakai Bandicam atau pakai Screen-O-Matic atau yang lainnya. Tapi kalau Zoom Meeting, host bisa merekam. Lalu kita pakai Google Classroom untuk backup jika jika tidak ini ya, e-learningnya sering macet kan, atau pakai email nanti tugasnya dikirim. Lalu yang utama adalah salah satunya yaitu channel ini, YouTube channel. Ini Anda wajib subscribe ya, karena Bapak sedang mengembangkan channel ini, jadi nanti Bapak cek siapa yang belum subscribe. Nah, penilaian kita bagaimana? Tugas 30%, UTS 30%, UAS 30%, kuis, sikap, poin, forum diskusi, dan lain-lain itu 10%. Jadi Anda harus aktif ya. Jangan sampai kemarin tuh ada yang tanya, Pak, nilai saya kenapa begini? Nah, tugasnya terlambat, forum diskusi tidak pernah diisi gitu ya. Dalam diskusi Zoom juga tidak ada berpartisipasi. Bagaimana cara Bapak memberikan nilai? Gitu ya. Ini e-learning 2.unphid, lalu YouTube Bapak ini seperti ini tampilannya. Ini ya, yang ini karena kalau diketik Ronald Rifandi banyak yang muncul gitu ya. Laila Rifandi juga banyak yang muncul. Jadi ke sini saja. Ini youtube.com Ronald Rifandi gitu ya. Nah, tapi tampilannya nanti seperti ini. Bapak berkolaborasi dengan Ibu Yosi dari biologi, jadi nanti materi di dalam YouTube ini ada materi-materi biologi, ada materi matematik, ada materi pendidikan matematika. Jadi jangan khawatir. Nah, untuk belajar di sini di dalam YouTube ini tidak bisa bisa saja sih sebenarnya, tapi agak sulit Anda kalau langsung ke YouTube ini. Nah, dia video yang Bapak buat, linknya akan Bapak berikan di e-learning. Jadi di e-learning dulu Anda lihat, lalu nanti videonya muncul link ke sini. Karena kalau Anda berselancar sendiri di sini nanti apa ya, pusing ilah hilang arah dan tujuan ya, karena dia campur-campur di sini banyak gitu. Itu saja materi perkenalan dari Bapak. Terima kasih, selamat belajar. Hari Jumat ini, hari Jumat tanggal 20 Agustus, ini videonya dibuat untuk hari Jumat tanggal 20 Agustus. Sedangkan untuk mahasiswa nanti-nanti ya, di kemudian hari jika video ini masih dipakai, menyesuaikan dengan tanggal tersebut dan dengan kondisi tersebut. Kalau sekarang ini dibuat untuk pertemuan 1 tanggal 20 Agustus 2021 dalam kondisi COVID, new normal ya. Semoga Allah segera angkat wabah ini. Dan di pertemuan ini juga ada video tentang himpunan, tugas tentang himpunan masih di pertemuan hari Jumat ini. Terima kasih. Dan jangan mohon maaf jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Kemudian juga ada ide atau usulan silahkan di kolom komentar. Tapi kalau tidak terespon oleh Bapak jangan baper ya, karena kesibukan sehingga kadang Bapak baca ada tapi lupa merespon. Oh ya, untuk komunikasi, Anda boleh WA Bapak kapan saja. Nah, ini ya. Untuk komunikasi dengan Bapak, Anda boleh WA Bapak kapan saja. Oh ya, nomor WA nggak Bapak tampilkan di sini ya. Tapi Anda sudah tahu ya grup WA kita. Boleh WA kapan saja, silahkan ditampilkan nama ya. Jangan lupa nama. Dan setiap mau di awal mungkin perlu lengkap. Saya bla 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 dari kelas ini ingin menanyakan apa. Atau ingin berdiskusi apa. Gitu. Boleh di grup kelas, boleh di Japri. Kalau terkait dengan materi perkuliahan, harus di grup kelas, harus di forum diskusi. Kenapa? Karena yang bertanya tentang materi itu Bapak beri poin. Tapi kalau di Japri nanti nggak bisa direkap poinnya. Jadi Anda kalau bertanya tentang materi itu di grup WA kelas dan di forum diskusi. Biar ada tercatat. Lebih utama di forum diskusi sih. Kalau di grup WA kan juga kadang terhimpit. Jadi tidak tahu Bapak siapa yang bertanya. Tapi kalau untuk menanyakan yang lain-lain, itu boleh saja. Kalau telepon, nah itu hati-hati kalau telepon, jangan di waktu-waktu sholat, jangan di waktu-waktu istirahat. Kalau telepon ya, jangan di waktu sholat, jangan di waktu-waktu istirahat, dan jangan malam hari, dan jangan hari libur. Banyak jangannya. Tapi kalau WA, silahkan kapan saja Anda mau, silahkan mau tengah malam, mau pagi, mau kapan saja.
Karena kan terserah Bapak juga membalasnya nanti kapan saja gitu ya. Dan Bapak pun mem-WA di grup kelas, kadang tengah malam sering nanti dan Anda tidak perlu balas juga setepat waktu. Karena kalau malam itu kan biasanya anak-anak sudah tidur, kemudian Bapak lebih suka kerja dalam hening gitu ya. Jadi kalau membuat video dan membuat e-learning biasanya malam, jam 2, jam 1, jam 3 gitu, lalu langsung Bapak posting di grup. Nah, jangan buru-buru pula untuk membuka WA atau membuka e-learning-nya gitu. Take your time gitu. Tapi harus direspon di grup WA kalau Bapak posting sesuatu harus direspon, tapi tidak perlu pula merespon semuanya gitu ya. Cukup satu, dua, atau tiga orang saja. Baik Pak, terima kasih. Waalaikumsalam. Baik Pak, terima kasih. Kalau 40 orang pula buat itu kan habis memori atau habis chat tentang itu saja. Tapi jangan sampai nggak direspon pula. Udah Bapak posting kan tengah malam, semangat Bapak membuat video, silahkan ditonton videonya ya. Hening aja grup WA-nya kan. Nggak dibalasnya satupun. Nah, Bapak bubarkan grupnya nanti itu. Jadi balas mewakili satu 2 3 orang udah cukup. Nah, kalau Bapak postingnya malam, paginya aja dibalas. Kalau malamnya mau dibalas juga nggak apa-apa. Jangan shock pula nanti dibuat pula IG story ya. Ini dosen nggak tahu waktu tengah malam disuruhnya kuliah gitu. Bukan begitu maksudnya. Bapak ada kesempatan memposting tengah malam itu, Anda mengerjakan ya tetap saja. Sistem dengan Bapak, pembelajarannya kalau online ini waktunya tak terbatas gitu ya. Kalau yang di e-learning itu, diskusinya boleh Anda kapan saja. Tapi Zoom-nya, nah itu harus disesuai jadwal dan Anda yang menyiapkannya. Kalau WA-nya tidak Bapak balas, jangan bersedih hati, karena memang kadang WA itu sudah sangat banyak gitu ya. Mungkin di saat ditanyakan Bapak belum tahu jawabannya. Kan Bapak ini bukan Google ya. Bapak bukan Google. Tiba-tiba Anda tanya, Bapak sedang makan misalnya kan, sarapan dengan anak-anak hari Minggu pagi, lalu kata Bapak boleh WA kapan saja, lalu Anda WA, Pak, eh, bagaimana membuktikan ini dan ini Pak, gitu kan? Bapak lagi main layangan di tepi pantai begitu dengan anak-anak, Anda tanyakan itu gitu. Lah terbuka ada Pak chatnya centang biru dua, centang hijau dua. Nggak Bapak balas gitu kan? Lalu bersedih hati Anda gitu kan? Bermuram durja gitu. Nggak dibalas oleh Bapak. Tiba-tiba pertanyaan yang sama siang hari ditanyakan oleh temannya. Bapak ternyata siang hari itu sedang membuka laptop dan sedang membahas video untuk menyiapkan video untuk pertemuan berikutnya dengan buku analisis real gitu kan? Teman yang lainnya bertanya yang sama. Oh, Bapak jawab. Yang Anda tadi tidak terjawab oleh Bapak. Gitu. Ternyata Anda berdua satu kos. Saling lihatkan chat. Saya dibalas Bapak, lu enggak, gitu kan? Sedih hatilah yang satu. Yang satunya merasa diistimewakan. Nah, hal-hal seperti ini jangan baper Anda ya. Karena kadang ya yang ini tidak terbalas, yang itu terbalas. Tidak ada intensi apa-apa, hanya apa keterbatasan Bapak saja. Tidak bisa membalas cepat gitu ya. Kalau memang urgent chat Anda, kalau tidak Bapak balas, di-up aja lagi. Udah satu hari misalnya, Pak, saya tidak bisa eh, masuk ke dalam e-learning, Pak. Itu kan urgent tuh. Ah, Pak, kayaknya saya Bapak blok di e-learning misalnya kan. Alah seminggu nak aja Pak balik. Tanyain itu balik, Pak, bagaimana dengan pertanyaan ini, Pak? Gitu. Karena mungkin chatnya udah sampai bawah gitu kan, sudah tertutup oleh chat-chat yang lain. Oke, nah itu komunikasi kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.